Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kawasan selatan Jazirah Arab, pada tanah yang kini dikenal sebagai Yaman, berdirilah sebuah kerajaan kuno yang namanya termasyhur hingga ke wilayah Levant, Persia, dan Afrika Timur. Kerajaan itu adalah Saba, sebuah negeri yang terkenal karena kemakmurannya, keindahan arsitekturnya, perdagangannya yang melintasi benua, serta kemajuan teknologinya dalam pengelolaan air dan pertanian. Dalam berbagai literatur sejarah, bangsa Saba dikenal sebagai peradaban yang lebih maju dibanding banyak kerajaan di sekitarnya. Dengan sistem irigasi yang menakjubkan, terutama bendungan Ma'rib yang legendaris, yang menjadikan negeri Saba subur dan hijau meski berada di wilayah yang lazimnya kering. Al-Quran dalam surah Saba menggambarkan negeri ini sebagai Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan penuh ampunan, sebuah gambaran yang menegaskan bahwa Saba merupakan wilayah yang nyaman untuk dihuni, subur, damai, dan kaya akan hasil bumi. Ladang-ladang gandum dan kebun-kebun buah-buahan menghampar dari lembah Ma'rib hingga dataran tinggi Yaman. Jalan perdagangan yang melintasi kawasan ini membawa rempah-rempah, kemenyan, minyak wangi, dan barang-barang berharga lainnya menuju Syam, Mesir, dan India. Di tengah kemakmuran dan keindahan ini, berdirilah Istana Kerajaan Saba, sebuah bangunan megah yang dihiasi ukiran-ukiran khas Yaman kuno, pilar-pilar tinggi, dan ornamen-ornamen berbahan emas dan perak. Di dalam istana inilah tinggal seorang ratu yang kelak kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, seorang perempuan yang kekuasaan dan kebijaksanaannya diakui bahkan oleh kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Ratu itu bernama Balqis, yang dalam tradisi Arab sering disebut sebagai Bilqis. Ia bukan sekadar pemimpin simbolis. Balqis memegang kekuasaan penuh atas kerajaan, dari pengaturan majelis penasihat hingga pengelolaan ekonomi dan kebijakan politik luar negeri. Balqis digambarkan sebagai seorang ratu yang cerdas dan memiliki intuisi politik tajam, bijaksana dalam mengambil keputusan, merangkul para penasihat dalam musyawarah, tegas namun lemah lembut, serta dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat, dari prajurit, bangsawan, hingga rakyat jelata. Ia dikenal mampu menenangkan konflik internal kerajaan, menjaga hubungan diplomatik dengan wilayah sekitarnya, dan membangun stabilitas ekonomi berkat kontrolnya terhadap jalur perdagangan kemenyan, salah satu komoditas paling mahal pada masa itu. Di ruang takhta, Balqis sering terlihat dikelilingi dewan kerajaan, sekelompok penasihat senior yang selalu mendampinginya dalam mengambil keputusan besar. Meski mereka memiliki pengaruh, Balqis tetap menjadi pemegang kendali tertinggi, dan rakyat Saba menerima sepenuhnya otoritasnya. Suatu hal yang jarang terjadi pada masa itu bagi seorang pemimpin perempuan. Namun, di balik kecemerlangan peradaban dan kemakmuran material itu, terdapat sebuah kekurangan mendasar dalam kehidupan spiritual kaumnya. Saba adalah bangsa yang menyembah matahari. Mereka menjadikan matahari sebagai simbol kekuatan tertinggi, cahaya yang memberi mereka rezeki dan kehidupan. Di pusat kota Saba berdiri kuil besar yang dipersembahkan untuk matahari, tempat para pendeta kerajaan melakukan ritual setiap pagi saat cahaya pertama menembus cakrawala. Keyakinan ini telah berlangsung selama berabad-abad, diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Saba. Bahkan di dalam istana kerajaan, simbol-simbol matahari menjadi ornamen umum, menghiasi dinding-dinding dan perabot kerajaan. Sebagai pemimpin bijaksana, Balqis tidak memaksakan pandangan pribadinya kepada rakyat. Ia mengikuti tradisi kaumnya, meski di dalam hatinya tersimpan kebijaksanaan yang membuatnya tidak gegabah menolak kebenaran jika suatu hari kebenaran itu datang kepadanya. Keyakinannya pada matahari bukanlah akibat kesombongan, melainkan hasil warisan leluhur yang belum pernah diuji oleh kebenaran kenabian. Meski pemimpin perempuan sering diremehkan oleh peradaban lain, kaum Saba justru memandang Balqis sebagai sosok yang menghadirkan kesejahteraan. Di pasar-pasar, para pedagang menyebut namanya dengan hormat. Di ladang, para petani mendoakan keberkahan kepemimpinannya. Di medan diplomasi, kerajaan-kerajaan tetangga menghormati kecerdasan dan kekuatan politiknya. Sumber-sumber sejarah menuturkan bahwa dalam masa kepemimpinannya,
Sabah mengalami stabilitas yang jarang terjadi. Konflik antar suku mereda, perdagangan meningkat, teknologi bendungan dan kanal diperluas, dan kekayaan negeri mencapai puncaknya. Dalam keadaan inilah kisah besar yang tercatat dalam Al-Quran bermula, kisah tentang seorang ratu yang bijaksana namun berada dalam keyakinan yang keliru, dan seorang nabi yang diutus Allah untuk mengajaknya kepada kebenaran. Kerajaan Sabah berada pada puncak kejayaannya, dan Ratu Balqis berdiri tegak sebagai pemimpinnya. Namun di balik kemegahan itu, takdir besar tengah bergerak perlahan mendekat ketika berita tentang kerajaan ini sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam melalui seekor burung kecil yang bernama Hudhud. Berita itu tidak datang kepada seorang raja biasa, tetapi kepada seorang pemimpin yang kekuasaannya melampaui batas-batas kebiasaan manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud, adalah sosok yang Allah karuniai dua kedudukan sekaligus, sebagai nabi yang membawa wahyu dan sebagai raja yang memimpin salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Kekuasaan yang ada di bawah kepemimpinannya bukan sekadar meliputi manusia, tetapi juga jin dan hewan, sebuah kerajaan yang berdiri atas dasar perintah Allah dan dijalankan dengan keadilan yang sempurna. Kerajaan Nabi Sulaiman terdiri dari berbagai bangsa dan makhluk ciptaan Allah yang tunduk padanya. Ibu kotanya dikenal sebagai pusat kekuasaan yang dihiasi bangunan megah, istana-istana bertingkat dan majelis-majelis besar yang digunakan untuk memberi keputusan, mengatur pasukan, serta menyampaikan hukum-hukum Allah. Pada zamannya, para jin bekerja untuk Sulaiman, mengerjakan berbagai tugas berat seperti membangun istana, membuat ukiran-ukiran menakjubkan, menyelam di kedalaman lautan untuk mengambil mutiara, serta menciptakan struktur-struktur raksasa yang tidak mampu dibuat oleh kekuatan manusia biasa. Sementara itu, pasukan manusianya terdiri dari prajurit terlatih, para qadhi, hakim, ulama, penjaga perbatasan, hingga para menteri yang bertanggung jawab membantunya mengatur pemerintahan. Yang membuat kerajaan ini semakin unik adalah keberadaan pasukan hewan yang tunduk pada perintahnya. Burung-burung berfungsi sebagai pengintai udara dan penyampai informasi, kuda-kuda pilihan untuk kekuatan militer, dan berbagai hewan lain yang memahami isyarat, bahasa, serta instruksi Sulaiman melalui mukjizat yang Allah berikan. Allah tidak hanya menjadikan Sulaiman seorang raja, ia diberi kelebihan-kelebihan luar biasa yang menjadikannya pemimpin terkuat pada masanya. Di antara mukjizat-mukjizat itu adalah, yang pertama, memahami bahasa hewan. Sulaiman dapat memahami percakapan hewan seperti manusia memahami bahasa sesama manusia. Al-Quran menggambarkan bagaimana ia bahkan memahami suara semut yang memberi peringatan kepada kaumnya agar tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Kemampuan ini menjadikan kerajaan Sulaiman memiliki jaringan intelijen alami yang luas. Burung dapat mengabarkan negeri jauh, semut dapat memberi tanda bahaya, dan berbagai makhluk dapat menyampaikan informasi tentang alam dan wilayah di sekitarnya. Yang kedua, kemampuan memerintah jin. Jin-jin dari berbagai golongan tunduk pada Sulaiman. Ada yang bertugas sebagai pekerja konstruksi, pengukir logam dan batu, penyelam lautan, penjaga wilayah, dan pengawas pasukan jin lainnya. Tidak ada jin yang berani membangkang. Siapapun yang mencoba melanggar akan langsung dirantai atau dihukum sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, angin yang tunduk padanya. Allah menundukkan angin bagi Sulaiman. Ia dapat memerintahkan angin menuju suatu arah, dan dalam sekejap angin itu akan membawa singgasananya, pasukan, atau rombongan besar kerajaan menempuh jarak yang sangat jauh. Sebuah perjalanan sebulan dapat ditempuh dalam waktu sehari, bahkan lebih cepat jika Allah menghendaki. Yang keempat, mengetahui hal-hal gaib sesuai wahyu. Sebagai nabi, Allah memberinya pengetahuan tentang hal-hal yang tidak diketahui manusia biasa. Ia tidak mengetahui seluruh hal gaib, karena itu hanya milik Allah. Namun ia diberi petunjuk tentang banyak hal yang berada di luar jangkauan manusia, terutama terkait keadaan jin, keadaan hati manusia, peristiwa yang akan terjadi sebagai ujian bagi kaumnya, serta makna-makna hikmah yang dibutuhkan untuk memimpin kerajaan besar.
Majelis Sulaiman adalah pemandangan yang menggetarkan bagi siapapun yang melihatnya. Bayangkan sebuah ruang besar di mana para penasihat duduk berdampingan dengan jin-jin kuat yang berwujud beragam, dan burung-burung terbang berputar di udara sebagai penjaga. Di tengah mereka, duduk seorang raja yang wajahnya memancarkan wibawa kenabian, memimpin dengan kebijaksanaan dan rasa takut kepada Allah. Ketika pasukan berkumpul, manusia berbaris dalam formasi rapi, burung berada di udara mengatur arah, dan jin berdiri di posisi masing-masing siap bekerja. Tidak ada kerajaan yang lebih lengkap, tertib, dan luar biasa daripada kerajaan Sulaiman. Di antara rutinitas ini, dalam ketertiban kerajaan yang begitu sempurna, saat seluruh makhluk tunduk dan teratur dalam barisan, seekor burung kecil bernama Hudhud membawa kabar dari wilayah selatan yang akan mengubah arah cerita. Kabar tentang sebuah kerajaan yang dipimpin seorang ratu bijaksana namun tersesat dalam penyembahan matahari. Kabar inilah yang akan membuka pintu pertemuan antara dua tokoh besar, dua kerajaan megah, dan dua perjalanan spiritual, Saba dan Bani Israel, Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam tengah mengatur barisan pasukannya, pasukan yang terdiri dari manusia, jin dan burung, beliau memperhatikan satu hal yang janggal. Pasukan burung biasanya berbaris rapi di langit, membentuk formasi yang indah dan disiplin. Namun kali ini, seekor burung tidak terlihat. Burung itu adalah Hudhud, burung kecil yang dikenal cepat, lincah, dan memiliki kemampuan mengenali sumber air di tempat-tempat yang manusia tidak bisa melihatnya. Dalam pasukan Sulaiman tidak ada makhluk yang boleh meninggalkan pos tanpa izin. Ketidakhadiran seekor burung pun tidak dianggap sepele karena setiap makhluk memiliki tugas yang telah ditetapkan. Sulaiman, dengan wibawa seorang nabi dan raja, memperhatikan absennya Hudhud dan segera menegur ketidakhadirannya. Dengan suara tegas, namun tetap penuh kebijaksanaan, beliau berkata kepada pasukan burung, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat, atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang dengan alasan yang jelas." Ini bukan ancaman kosong. Dalam kerajaan yang tertib dan luas seperti kerajaan Sulaiman, disiplin adalah fondasi utama. Tidak hadirnya Hudhud tanpa izin berarti kelalaian terhadap tugas dan bisa mengganggu struktur informasi kerajaan. Tak lama setelah pernyataan itu, terlihat seekor burung kecil datang terbang dari kejauhan dengan sayap mengepak cepat. Hudhud datang dengan sikap merendahkan diri, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia membawa kabar yang sangat penting. Burung kecil itu berdiri di hadapan Nabi Sulaiman dan berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Aku mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa berita yang pasti." Kata-kata itu bukan kesombongan. Hudhud memahami risiko berbicara seperti itu di hadapan pemimpin besar. Namun ia juga mengetahui bahwa informasi yang dibawanya begitu signifikan sehingga layak untuk didengar. Hudhud menjelaskan apa yang ia lihat dalam perjalanannya ke selatan menuju tanah Yaman. Ia terbang melintasi pegunungan merah, lembah-lembah hijau, dan padang-padang gurun sebelum akhirnya melihat sebuah negeri megah yang penuh kemakmuran. Hudhud berkata, "Sesungguhnya aku menemukan seorang perempuan yang memerintah mereka." Ini adalah hal yang jarang di dunia kuno. Seorang perempuan memimpin kerajaan besar dan memimpin dengan kekuasaan penuh. Hudhud menggambarkan bagaimana Balkis duduk di atas singgasananya yang megah, bagaimana rakyat menghormatinya, dan bagaimana kerajaan itu dijalankan dengan ketertiban dan kejayaan. Hudhud kemudian menuturkan betapa makmurnya negeri itu. Istana megah, kebun-kebun dan ladang yang luas, sistem bendungan yang membuat tanah subur, rakyat yang hidup sejahtera, dan pasukan kerajaan yang teratur. Bahkan dari udara, Hudhud bisa menilai bahwa negeri itu bukan negeri biasa. Ia adalah pusat peradaban yang kaya dan kuat. Namun berita terbesar bukanlah kemakmuran mereka, melainkan kesesatan keyakinan mereka. Hudhud berkata, "Akan tetapi aku mendapati mereka menyembah matahari selain Allah." Hudhud menceritakan bagaimana ia melihat rakyat Saba melakukan ritual setiap pagi ke arah matahari terbit. Para pendeta mengangkat persembahan.
dan Balqis sendiri terlibat dalam tradisi itu. Hudhud mengungkapkan keheranannya bahwa makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani manusia justru disembah oleh manusia itu sendiri. Mendengar laporan tersebut, wajah Nabi Sulaiman tidak menunjukkan marah atau ragu. Sebagai seorang nabi, beliau tidak mudah menerima kabar tanpa verifikasi, meskipun kabar itu datang dari makhluk yang sangat setia padanya. Sulaiman berkata dengan ketenangan seorang pemimpin besar, "Akan kami lihat apakah engkau benar atau termasuk yang berdusta." Ini bukan tuduhan, melainkan prosedur kenabian. Setiap informasi harus diperiksa, terutama informasi besar, yang berpotensi mengubah arah politik, dakwah, dan keputusan kerajaan. Beliau kemudian menyiapkan langkah selanjutnya untuk memeriksa kebenaran laporan itu, langkah yang akan membawa hubungan antara dua kerajaan ini ke babak baru, sebuah surat yang akan dikirimkan kepada Ratu Balqis. Setelah mendengar laporan Hudhud, Nabi Sulaiman alaihi salam menyadari pentingnya menangani kabar tersebut dengan kebijaksanaan kenabian. Beliau tidak terburu-buru mengerahkan pasukan, tidak pula langsung menjatuhkan hukuman kepada kerajaan yang tersesat dalam penyembahan matahari. Sebaliknya, ia memilih langkah yang paling sesuai dengan misi para nabi, menyampaikan dakwah dengan cara yang mulia dan terhormat. Di ruang istana yang agung, Nabi Sulaiman duduk di atas singgasana emasnya. Para penulis kerajaan bersiap dan burung Hudhud berdiri di samping, menunggu perintah yang akan menentukan awal persinggungannya dengan negeri Saba. Sulaiman kemudian mendiktekan surat itu, surat yang kelak menjadi salah satu surat paling terkenal dalam sejarah para nabi. Dengan suara tegas namun tenang, beliau memerintahkan agar surat dimulai dengan menyebut nama Allah, sebuah tradisi yang menegaskan bahwa surat ini bukan sekadar surat diplomatik, tetapi wahyu dan perintah dari langit. Ajakan untuk tidak menyombongkan diri terhadap Nabi Sulaiman, yaitu tidak menolak kebenaran yang datang dari Allah. Perintah untuk berserah diri kepada Allah, bukan kepada pribadi Sulaiman. Seruan agar Ratu Balqis dan kerajaannya meninggalkan penyembahan matahari dan berpindah kepada penyembahan Allah yang Maha Esa. Sulaiman tidak berbicara tentang kekuatan tentaranya, tidak mengancam dengan peperangan, dan tidak membanggakan kerajaan yang luas. Ia hanya menyampaikan kebenaran dengan kelembutan sekaligus ketegasan seorang nabi. Setelah surat selesai ditulis dan disegel dengan segel kerajaan Sulaiman, burung Hudhud menerima tugas untuk mengantarkannya. Dengan kepakan sayapnya yang cepat, ia terbang menembus udara, meninggalkan negeri Bani Israel menuju arah selatan, kembali ke negeri yang sebelumnya ia temukan, Saba. Hudhud terbang melewati lembah dan gunung, menyeberangi gurun, dan akhirnya tiba di atas istana megah Balqis. Di saat yang tepat, ia meluncur turun ke ruang singgasana dan menjatuhkan surat itu tepat di hadapan sang ratu, lalu segera menyelinap dan bertengger di tempat tinggi mengamati reaksi Balqis. Ketika surat itu jatuh di hadapannya, Balqis terkejut. Ia melihat segel kerajaan yang asing namun megah, dan hatinya terasa bergetar. Ia memanggil para pelayan untuk membawa surat itu, lalu membuka segelnya dengan perlahan. Melihat pembuka surat yang menyebut nama Allah, Balqis memahami bahwa ini bukan sekadar surat politik biasa. Setelah membaca isi surat itu, Balqis tidak langsung bereaksi. Ia adalah seorang pemimpin bijaksana. Kabar sebesar ini tidak boleh diputuskan terburu-buru. Ia menyadari bahwa mengabaikan isi surat berarti mengambil risiko besar, namun menerima begitu saja tanpa musyawarah juga bukan sifatnya sebagai ratu. Wajahnya tampak serius. Dengan tenang namun penuh kewaspadaan, ia memanggil penjaga istana dan berkata, "Panggillah para penasihat dan pemuka kaumku. Kita perlu bermusyawarah tentang urusan besar ini." Tak lama kemudian ruang singgasana dipenuhi para menteri, bangsawan, dan panglima kerajaan. Mereka duduk membentuk formasi melingkar, menunggu penjelasan sang ratu. Balqis berdiri dengan anggun, memegang surat yang tadi diterimanya. Ia berkata kepada mereka, "Wahai para pemuka kerajaanku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah surat yang mulia. Ia datang dari Sulaiman. Isinya memerintahkan agar kami tidak menyombongkan diri, dan agar kami datang kepadanya sebagai orang yang berserah diri." Para penasihat saling pandang.
Mereka memahami besarnya dampak surat itu terhadap masa depan kerajaan. Dengan suara lembut namun tegas, Balkis kemudian meminta pendapat mereka. Berilah pertimbangan kepadaku dalam urusan ini. Kalian tahu bahwa aku tidak pernah mengambil keputusan tanpa musyawarah. Dengan demikian, babak baru hubungan diplomatik dan spiritual antara dua kerajaan telah dimulai. Ratu Balkis duduk di singgasananya, sementara para pembesar kerajaan, para panglima, penasihat senior, dan tokoh bangsawan menghadap dengan penuh rasa hormat. Di hadapan mereka terletak surat Nabi Sulaiman yang baru saja ia baca. Ruangan itu terasa tegang, sebab isinya bukan sekadar ancaman atau ajakan politik, tetapi seruan dari seorang raja yang mengaku sebagai utusan Allah. Para pembesar kerajaan yang memiliki wawasan militer dan strategi peperangan segera memberikan pandangan masing-masing. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa sikap Sulaiman yang mengancam agar tidak menyombongkan diri merupakan tanda bahwa ia siap menyerang Sabak kapan saja. Karena itu, pilihan terbaik menurut mereka adalah menolak dengan tegas dan menyiapkan pasukan, sebab mereka merasa Sabak cukup kuat untuk berperang. "Wahai ratu kami," ujar salah satu panglima dengan suara tegas, "kita memiliki kekuatan besar, pasukan berkuda, prajurit terlatih, dan benteng yang kuat. Bila ia ingin perang, kita mampu menghadapinya." Yang lain menimpali, "Ya, kita adalah kerajaan makmur. Banyak bangsa tunduk pada kekuatan Sabak. Tak pantas kiranya kita merunduk pada ancaman seorang raja dari negeri jauh." Namun Ratu Balkis tidak terburu-buru mengambil sikap. Ia mendengarkan semua pendapat dengan penuh ketenangan, memperhatikan setiap sudut pandang tanpa emosi. Kebijaksanaannya membuat para penasihat segan. Balkis menyadari bahwa peperangan bukan sekadar pertarungan kekuatan, tetapi membawa konsekuensi besar, kehancuran kota, hilangnya nyawa rakyat, dan hancurnya kemakmuran yang telah dibangun turun-temurun. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Wahai para pembesar, aku mengetahui kekuatan kita. Namun aku juga mengetahui bahwa perang selalu membawa kerusakan. Aku tidak ingin membuat keputusan tergesa-gesa, hanya berdasarkan keberanian semata." Ia lalu memandangi surat itu kembali, surat yang dibuka dengan kalimat, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Sebuah gaya penulisan yang belum pernah ia lihat dalam surat-surat raja manapun sebelumnya. Kemudian Balkis mengutarakan pendapatnya. "Aku ingin mengetahui siapa sebenarnya Sulaiman. Apakah ia benar seorang raja yang cinta dunia, yang kekuasaannya bisa dibeli dengan harta? Ataukah ia sungguh seorang nabi yang tidak terpengaruh kekayaan duniawi?" Untuk menjawab pertanyaan itu, ia mengusulkan sebuah rencana cerdas. Mengirim hadiah besar sebagai ujian. Hadiah itu bukan sembarang persembahan, melainkan kekayaan terbaik yang dimiliki Sabak, emas, permata, dan benda-benda mewah yang menunjukkan betapa makmurnya kerajaan tersebut. Jika ia menerima hadiah itu, lanjut Balkis, maka ia hanyalah raja biasa yang mencari kekuasaan. Namun jika ia menolak, barulah kita mengetahui bahwa ia benar seorang nabi, dan sikap kita pun harus berbeda. Para pembesar kagum dengan kebijaksanaan ratu mereka. Mereka menyadari bahwa keputusan ini lebih aman, lebih strategis, dan memberi waktu untuk menilai dengan jernih. Maka mereka pun menyetujui usulan sang ratu. Dengan demikian, keputusan pun ditetapkan. Balkis akan mengirim hadiah besar kepada Nabi Sulaiman untuk mengetahui hakikat sejati dari kekuasaan dan misi yang dibawanya. Beberapa hari kemudian, rombongan utusan dari kerajaan Sabak tiba di istana Nabi Sulaiman. Mereka datang dengan iringan kafilah yang panjang, membawa peti-peti besar berisi emas, permata, wewangian, rempah paling mahal, serta aneka benda berharga sebagai simbol kemakmuran negeri Sabak. Para utusan itu melangkah masuk ke halaman istana yang dipenuhi barisan pasukan manusia, jin, dan burung, hingga mereka tertegun melihat keagungan yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Ketika mereka memasuki ruang utama istana, Nabi Sulaiman menyambut mereka dengan wibawa seorang nabi dan kejernihan seorang pemimpin yang mendapat petunjuk.
Utusan Saba menyampaikan hadiah itu sambil menyampaikan pesan dari Ratu Balqis, bahwa pemberian ini merupakan bentuk penghormatan, sekaligus ujian halus untuk melihat bagaimana Sulaiman menanggapi harta kekayaan dunia. Namun, tanpa ragu sedikit pun, Nabi Sulaiman langsung menolak hadiah tersebut. Dengan suara tegas namun penuh ketenangan beliau berkata, "Apakah kalian hendak memberi aku harta? Apa yang Allah karuniakan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepada kalian. Aku tidak butuh pada hadiah kalian." Para utusan terperanjat. Mereka terbiasa melihat raja-raja dunia saling berlomba menunjukkan kemewahan dan tak satu pun yang sanggup menolak persembahan semacam ini. Tetapi orang yang berdiri di hadapan mereka ini berbeda. Ia tidak tergoda oleh emas maupun permata dan tidak pula mencari pengaruh politik. Ia berbicara dengan keyakinan seorang hamba Allah yang diberi kekuasaan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Sulaiman melanjutkan, "Kembalilah kepada ratu kalian dan sampaikan kepadanya bahwa aku tidak menginginkan harta apapun. Aku diutus untuk mengajak manusia menyembah Allah, Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Jika ia datang dengan tulus, maka itu lebih baik baginya. Namun jika ia tetap membangkang, maka pasukan yang aku miliki akan mendatanginya, pasukan yang tidak dapat ia lawan." Ancaman itu bukanlah bentuk kesombongan, tetapi penegasan bahwa dakwah seorang nabi tidak bisa dibeli. Para utusan itu melihat betapa jin, manusia, hewan, dan angin berada di bawah perintah Sulaiman. Bukti bahwa kekuasaan yang dimilikinya bukan kekuasaan biasa, melainkan anugerah ilahi. Ketika para utusan kembali ke Saba dan menyampaikan kata-kata tersebut kepada Ratu Balqis, ia merenung dalam-dalam. Kini ia benar-benar yakin yang ia hadapi bukanlah raja yang mencari kekayaan atau kekuasaan, tetapi seorang nabi yang membawa kebenaran dari Tuhan langit dan bumi. Setelah menolak hadiah dari Balqis dan mengetahui bahwa sang ratu kini dalam perjalanan menuju kerajaannya, Nabi Sulaiman memutuskan untuk melakukan sebuah ujian halus. Bukan untuk merendahkan Balqis, tetapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah agar hatinya semakin mudah menerima kebenaran. Sulaiman ingin menyambut kedatangannya dengan tanda kebesaran ilahi, tanda yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Pada saat itu Sulaiman duduk di tengah majelisnya yang dihadiri manusia, jin dan burung. Ia berkata kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang mampu membawa singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum ia sampai kepadaku dengan tunduk?" Seekor jin ifrit yang terkenal paling kuat di antara golongan jin, maju dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu." Sebuah kemampuan yang luar biasa, sebab jarak antara Palestina dan Yaman sangatlah jauh. Namun janji Ifrit tetap membutuhkan waktu. Lalu berdirilah seorang hamba yang diberi ilmu dari kitab, yang oleh sebagian ulama disebut sebagai Ashif bin Barkhia, sekretaris dan orang saleh di majelis Sulaiman. Dengan tenang ia berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Dan sebelum majelis sempat terdiam sempurna, singgasana Balqis sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Ia melihat singgasana itu, megah, kokoh, dihiasi batu-batu berharga, sebagai bukti nyata bahwa Allah memberikan kekuasaan yang melampaui batas-batas ruang dan waktu kepada hamba-hambanya yang beriman. Melihat keajaiban itu, Sulaiman tidak menjadi sombong. Ia justru berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." Sebuah ungkapan yang menunjukkan kerendahan hati seorang nabi di puncak kekuasaannya. Namun ujian untuk Balqis belum selesai. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan para pengikutnya untuk mengubah sebagian bentuk singgasana tersebut, mengganti beberapa detail, memodifikasi hiasannya, dan merombak ornamen-ornamen tertentu. Alasannya bukan untuk mengejek Balqis, tetapi untuk menguji kecerdasan, ketelitian, dan kejujurannya. Sulaiman ingin melihat apakah Balqis mampu mengenali singgasananya sendiri setelah dimodifikasi, atau apakah ia akan menyangkalnya. "Ubahlah sebagian bentuk singgasananya," kata Sulaiman kepada para jin dan manusia yang ahli dalam seni dan kerajinan. "Kita akan melihat apakah ia dapat mengenalinya.
atau ia termasuk orang yang tidak dapat mengenali. Perintah itu segera dilaksanakan. Dalam waktu singkat, singgasana itu menjadi tampak sama, namun tidak sepenuhnya identik. Sebuah teka-teki visual yang halus, namun dalam. Dengan semua persiapan ini, Sulaiman menantikan kedatangan Balqis agar satu demi satu bukti kekuasaan Allah tersingkap di hadapannya, membuka jalan bagi sang ratu untuk menerima petunjuk. Tak lama kemudian, rombongan Ratu Balqis akhirnya tiba. Dari kejauhan tampak iring-iringan panjang yang terdiri dari para pembesar Saba, pengawal elit, unta-unta pembawa perbekalan, dan pasukan kehormatan yang mengiringi sang ratu. Balqis datang dengan penuh wibawa, namun hatinya syarat dengan rasa ingin tahu, siapakah Sulaiman sebenarnya dan kekuasaan apa yang dimilikinya hingga menolak hadiah kerajaan Saba. Ketika memasuki wilayah kerajaan Sulaiman, Balqis tertegun melihat keteraturan pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Ia juga menyaksikan angin membawa rombongan Sulaiman dengan kecepatan yang mustahil dicapai manusia biasa. Semua itu menjadi bukti pertama bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang nabi yang memiliki pertolongan langsung dari Allah. Saat Balqis masuk ke ruang istana, Nabi Sulaiman segera menguji kecerdasan dan ketajaman mata sang ratu. Ia memerintahkan agar singgasana yang telah dipindahkan dan dimodifikasi itu diletakkan di hadapan para pengawal, seolah-olah itu adalah hiasan istana biasa. Balqis yang masuk dengan langkah anggun, tiba-tiba melihat singgasana itu mirip dengan singgasananya sendiri tetapi sedikit berbeda. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan berlebihan. Ratu bijaksana itu menyadari ada sesuatu yang sedang diuji. Sulaiman bertanya, "Apakah ini singgasanamu?" Balqis memperhatikan setiap detail dengan sangat hati-hati. Ia bukan perempuan ceroboh yang mudah terjebak. Setelah meneliti sebentar, ia menjawab dengan penuh kecerdasan dan kehati-hatian. "Seakan-akan ia memang singgasanaku." Jawaban itu menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasannya. Ia memahami kemiripan yang kuat, namun tidak gegabah mengklaim identitasnya. Ia tahu bahwa dalam dunia penuh keajaiban ini, banyak hal bisa terjadi di luar logika manusia biasa. Sulaiman tersenyum tipis. Jawaban ratu itu menunjukkan kecerdasan seorang pemimpin yang tidak mudah tertipu oleh tampilan luar. Setelah itu, Sulaiman mengajak Balqis memasuki sebuah bangunan megah di sisi istana, sebuah ruangan yang menjadi salah satu keajaiban kerajaan tersebut. Ketika Balqis hendak melangkah masuk, ia melihat lantai yang tampak jernih, seperti air yang begitu dalam dan bening, seolah-olah di bawahnya terdapat kolam luas yang memantulkan cahaya. Mengira bahwa lantai itu adalah air, Balqis secara refleks mengangkat sedikit ujung pakaiannya agar tidak basah. Gerakan spontan itu menunjukkan betapa meyakinkannya ilusi tersebut. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman berkata dengan lembut, "Itu bukan air, wahai Balqis. Itu adalah lantai kaca." Balqis mendekat dan baru menyadari bahwa yang ia lihat adalah teknologi luar biasa. Konstruksi kaca yang begitu jernih, sehingga tampak seperti air yang nyata. Belum pernah ia melihat teknik bangunan seperti ini, bahkan di seluruh jazirah Arab saat itu. Sang ratu terpana. Ia menyadari bahwa semua yang ia lihat, pemindahan singgasana, keajaiban pasukan gabungan manusia jin burung, hingga istana kaca, bukanlah kemampuan manusia biasa. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada seorang nabi. Hatinya mulai terbuka semakin lebar. Kekaguman yang berlapis-lapis perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa ia sedang berhadapan dengan kebenaran. Setelah melewati berbagai ujian, dari singgasana yang dipindahkan dalam sekejap mata, hingga istana kaca yang memukau, Ratu Balqis berdiri di hadapan Nabi Sulaiman dengan hati yang dipenuhi rasa takjub, kerendahan hati, dan pemahaman baru tentang kekuasaan Tuhan yang sejati. Semua yang ia saksikan bukanlah ilusi, bukan pula sihir, tetapi bukti nyata kekuasaan Allah yang diberikan kepada seorang nabi pilihan. Pada saat itu mata Balqis memancarkan cahaya kebijaksanaan yang semakin matang. Ia menyadari bahwa selama ini kaumnya berada dalam kesesatan, menyembah matahari, benda ciptaan, bukan sang pencipta. Ia menyadari betapa kecilnya kekuasaan raja dan kerajaan jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang mengatur langit dan bumi.
Dengan suara bergetar oleh kejujuran dan kerendahan hati, ia berkata di hadapan Sulaiman, para pembesar istana, dan seluruh rombongan yang menyertainya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Itulah momen puncak perjalanan spiritual Ratu Balqis. Seorang pemimpin besar yang tadinya memimpin kerajaan makmur dengan penyembahan matahari, kini bersujud kepada Allah dengan penuh kesadaran. Ia tidak sekadar mengikuti ajakan Sulaiman, tetapi memilih sendiri jalan kebenaran setelah menyaksikan bukti-bukti kekuasaan Allah. Dengan pernyataan itu, Balqis resmi menerima ajaran Tauhid. Ia meninggalkan penyembahan matahari yang selama berabad-abad diikuti kaumnya, dan ia menjadi pemimpin pertama yang membawa cahaya keimanan ke kerajaan Sabak. Para pembesar dan rakyat yang menyertainya pun melihat kebesaran keputusan itu, dan banyak di antara mereka yang mengikuti jejak sang ratu. Sejak hari itu Balqis bukan hanya ratu dari negeri yang makmur, tetapi juga seorang hamba Allah yang beriman, yang memimpin dengan cahaya petunjuk dan kebenaran. Setelah keislamannya, Ratu Balqis memasuki fase baru dalam hidupnya, fase yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga masa depan seluruh kerajaan Sabah. Namun Al-Quran tidak merinci bagaimana hubungan Balqis dan Nabi Sulaiman setelah peristiwa tersebut. Kitab suci hanya menegaskan proses dakwah, hidayah, dan keputusan Balqis untuk berserah diri kepada Allah. Sebagian riwayat sejarah menyebut bahwa Balqis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup bersamanya untuk beberapa waktu. Riwayat lain menyatakan bahwa Balqis kembali ke kerajaannya di Yaman untuk memimpin kaumnya sebagai seorang ratu yang kini berada di atas petunjuk Tauhid. Namun semua riwayat itu tidak memiliki penegasan yang pasti dalam Al-Quran maupun hadits sahih. Yang jelas dan disepakati adalah bahwa Balqis menjadi seorang pemimpin yang beriman, yang memerintah negerinya bukan lagi dengan keyakinan lama, tetapi dengan Tauhid yang murni. Ia membawa rakyatnya kepada penyembahan Allah, meninggalkan penyembahan matahari yang telah berakar selama berabad-abad. Kerajaan Sabak pun berubah menjadi kerajaan yang mengenal Tuhan yang satu, dengan pemerintahan yang penuh kebijaksanaan, kemakmuran, dan keadilan. Hubungan antara Balqis dan Nabi Sulaiman, baik sebagai guru dan murid, nabi dan umat, atau raja dan ratu, adalah hubungan dakwah yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Sulaiman tidak menundukkan Balqis dengan kekuatan militer, tetapi dengan bukti kebenaran ilahi. Dan Balqis menerima dakwah itu bukan karena tekanan, tetapi karena kecerdasannya melihat hakikat petunjuk. Akhir dari kisah ini bukan tentang apakah mereka menikah atau tidak, tetapi tentang perjalanan sebuah kerajaan dari penyembahan matahari menuju cahaya Tauhid, dipimpin oleh seorang ratu bijaksana yang hatinya dibimbing menuju kebenaran. Dengan demikian, kisah Balqis dan Nabi Sulaiman menjadi salah satu kisah paling indah dalam Al-Quran, kisah tentang hikmah, kepemimpinan, keadilan, kecerdasan, dan hidayah yang memancar dari langit.